dan rekan saya yang bernama Arya Kipti akan menyampaikan beberapa hal tentang menjaga lingkungan sungai. Bertahun-tahun yang lalu, manusia masih hidup bersama alam. Saat itu, teknologi masih belum sehebat sekarang ini. Mereka memanfaatkan alam sebaik mungkin. Lingkungan masih begitu bersih, udara segar, air yang jernih, hutan yang rindang dan lebat masih banyak ditemui di mana-mana. Dan salah satu tempat yang paling penting adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir, muara. Sungai memiliki berbagai manfaat dan fungsi, diantaranya yaitu sebagai sarana irigasi, sarana transportasi, tempat pariwisata, budidaya perikanan, dan sebagai energi pembangkit listrik. Namun, sungai yang ada sekarang mulai tercemar, dan karena pencemaran itulah fungsi sungai terancam dapat terganggu. Pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia, dan unsur hara yang terdapat dalam air, serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Penyebab pencemaran air sungai, contohnya, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air. Limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrin, dan padatan. Air limbah ini dapat mengurangi kadar oksigen dalam air. Kedua, limbah pabrik yang dialirkan ke sungai. Yang ketiga, pencemaran air oleh sampah. Yang keempat, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang kelima, penggunaan insektisida seperti DDT secara berlebihan oleh para petani untuk memberantas tanaman dan serangga penyebar penyakit lain dapat mengakibatkan pencemaran air. Yang keenam, penumpukan sampah di sungai. Beberapa akibat dari pencemaran sungai dapat kita lihat seperti menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, membuat sumber penyakit, tanah longsor, merusak ekosistem sungai, bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memerintahkan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Di kandungan dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 ini, selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan, dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Lalu kita sebagai umat manusia wajib menjaga lingkungan hidup. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56-58 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta ila aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kullis samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidha
Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul adzim. Dalam surah ini Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga semua ciptaannya seperti sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain sebagainya, dan melarang untuk merusaknya. Allah menciptakan bumi ini untuk keperluan hidup manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Allah melarang untuk merusaknya karena akan berdampak buruk bagi semuanya. Adapun dampak positif menjaga lingkungan hidup adalah manusia dapat hidup dengan nyaman, tenang, damai, dan sejahtera karena semua kebutuhan dan keperluannya tersedia dan terjaga dengan baik. Tetapi dampak negatifnya bila kita tidak menjaga lingkungan hidup adalah segala yang kita butuhkan tidak terpenuhi karena kerusakan yang ditimbulkan. Maka alam tidak dapat memberikan kebutuhan dengan baik. Berikut adalah beberapa upaya pelestarian aliran sungai. Yang pertama adalah melestarikan hutan di hulu sungai. Agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai, sebaiknya pepohonan tidak digunduli, tidak ditebang, atau dirubah menjadi area pemukiman penduduk. Karena dengan adanya erosi, otomatis akan membawa tanah, pasir, dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir sehingga dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Yang kedua adalah tidak buang air di sungai. Tinja atau urin yang dibuang di sungai akan mengakibatkan bau dan menjijikkan. Tinja juga tempat terbaik untuk perkembangan bibit penyakit dari yang ringan sampai yang berat. Yang ketiga adalah tidak membuang sampah di sungai. Sampah yang dibuang sembarangan di sungai akan menyebabkan aliran air di sungai menjadi terhambat. Selain itu, sampah juga akan menyebabkan sungai menjadi cepat dangkal dan akhirnya memicu terjadinya banjir. Sampah juga membuat sungai tampak kotor dan terkontaminasi. Yang keempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri. Jangan membuang limbah asal-asalan ke sungai karena dapat menimbulkan pencemaran air, mulai dari bau tak sedap, gangguan penyakit kulit, serta masih banyak lagi. Yang kelima, tidak memakai obat kimia saat mencari ikan di sungai. Obat kimia menyebabkan rusaknya keseimbangan sungai dan akan membuat makhluk hidup yang ada di sungai mati atau sulit berkembang biak. Dan yang terakhir adalah tidak membuang zat antiseptik dan pembasmi bakteri ke sungai. Hindari membuang zat yang mengandung antiseptik dan pembasmi bakteri ke dalam sungai. Memasukkan zat yang mengandung zat pembasmi bakteri ke dalam air sungai akan menyebabkan zat pengurai yang ada di dalam sungai menjadi mati. Pada akhirnya, zat-zat yang ada di dalam sungai tidak bisa membusuk. Baiklah, itu tadi merupakan upaya bagaimana kita menjaga lingkungan aliran sungai. Demikianlah video dari kami mengenai bagaimana cara melestarikan lingkungan aliran